Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya ingin kembali sharing tentang satu hal, yaitu tentang topeng, ya, tentang topeng. Nah, pada kesempatan pertama saya mengajak sahabat semua, ya, kalau kita hadir di sebuah pertunjukan, ya, ada panggung begitu, kemudian para penarinya mengenakan topeng, ya, kemudian dia masuk ke panggung, kita saksikan bersama, kemudian hentakan alunan musiknya sangat gembira begitu, ya, kita terbawa kepada suasana keceriaan musik dan juga gerakan si penari. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pada saat sang penari itu mengenakan topeng dengan aneka wujud, aneka bentuk topeng. Ada topeng yang menunjukkan perwatakan marah, ada ceria, ada lucu, ada gemesin begitu, ya, kan topeng banyak banget tuh, ya. Kita terpancing, ya, kita terpancing dan terbawa dengan penampakan topeng itu. Kalau kita melihat penari yang mengenakan topeng lucu, kita terbawa kepada hal yang menggembirakan. Manakala kita melihat penari dengan topeng yang wajahnya menunjukkan kesedihan gitu, kita juga terbawa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa topeng itu yang dikenakan oleh si penari itu menggiring pada persepsi seseorang terhadap karakter yang diwakili oleh topeng itu. Nah, padahal sesungguhnya pada saat tarian itu sudah selesai begitu, ya, tarian itu sudah selesai, kemudian sebagai bentuk penghargaan biasanya para penari itu berbaris berbanjar begitu di hadapan penonton, topengnya dilepas, mereka ternyata anak-anak muda-muda, ya, anak-anak gadis cantik begitu, wajahnya cantik, murah senyum, kemudian juga care, smart begitu, ya. Tapi ternyata pada saat yang mengenakan topeng, wajah cantiknya, wajah aslinya itu kalah dengan topeng itu, ya, kalah dengan topeng itu. Bahkan karakter yang di topeng itulah yang selalu kita ingat. Nah, ini yang paling menarik, sahabat Motivatras. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saja secara sadar atau tidak sadar, ya, kita berfungsi sebagai penari topeng itu, ya. Bisa jadi kita mirip penari topeng itu. Tanpa sengaja kita mirip penari topeng itu. Kalau penari topeng itu sengaja mengenakan topeng, ya, kita mungkin nggak sengaja mengenakan topeng itu dalam keseharian. Topeng itu kita pilih, kita gunakan untuk menutupi wajah kita, menutupi keaslian kita. Nah, ini bagi saya ini adalah sebuah penyakit, ya, sebuah penyakit, dan kebanyakan orang terjebak dan nyaman dengan posisi itu. Orang cenderung menutupi kelemahannya dengan topeng-topeng. Nah, topeng itu adalah buatan, topeng itu di luar dirinya. Maka sesungguhnya kalau kita membawa diri bukan berasal dari diri kita, maka sesungguhnya kita tawarkan pada orang lain itu adalah topeng-topeng itu. Orang yang mempunyai perilaku kasar, ya, kemudian kata-katanya juga kasar begitu, ya. Pada saat ia mencitrakan diri, dia pakai topeng yang topeng itu kesannya halus, ya, di hadapan orang-orang tertentu dia halus, tetapi begitu ia pergi dari orang itu, topengnya dilepas, ya, kembali kepada sifat aslinya. Nah, ini sangat berbahaya, ya, ini sangat berbahaya. Dari sisi pendidikan adab pun kita disuruh waspada tentang sifat seperti ini, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian orang yang sudah terlalu lama nyaman dengan menggunakan topeng-topeng itu, dia malah justru menyembunyikan jati dirinya. Dia lebih nyaman menggunakan topeng itu. Jadi dia lebih nyaman, lebih senang dikenal bukan dirinya, yang dikenal adalah topeng-topengnya itu. Maka bisa kita bayangkan, ya, seseorang yang dia senang dikenal orang lain, tapi yang dikenal itu lebih kepada topeng yang ia buat, bukan jiwa sesungguhnya, bukan diri sesungguhnya. Nah, ini berbahaya, ya, tidak nyaman, ya, sesungguhnya yang bersangkutan itu nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Tapi
mungkin karena sudah terlalu lama dia terjebak itu, nggak bisa keluar dari itu. Maka pada saat ini saya mengajak untuk mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman, hati-hati manakala dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi jangan-jangan kita ini tanpa sadar dalam keseharian menggunakan topeng-topeng itu begitu ya. Nggak sengaja kita pakai topeng itu ya. Dan topeng itu kita desain, kita sadari, tetapi kita nggak nyadar gitu. Ya, kita nutupi aib kita nutupi kelemahan kita menutupi borok kita itu dengan sesuatu yang sifatnya lebih di mata orang lain. Kalau kelemahan boleh ditutupi ya. Tetapi yang paling tidak nyaman, tidak baik adalah sifat buruk yang kita tidak mau dan tidak mampu untuk membersihkan itu, menghilangkan itu. Justru kita pelihara sifat buruk itu, tetapi dengan menutup dengan kamuflase ya, yang berupa topeng-topeng itu. Maka salah satu syarat bagaimana komunitas itu awet ya, persahabatan itu awet ya, mereka di dalam kehidupan sehari-hari apa adanya. Nah, berarti kesimpulannya, apabila punya komunitas, punya teman, punya sahabat, dia awet bertahun-tahun sampai tua juga masih awet. Kenapa? Yang ditampilkan adalah yang aslinya, bukan gunakan topeng. Sehingga kita kenal utuh, plus minusnya, kurang lebihnya kita kenal, tidak ada yang tutupi. Seperti ini sepertinya awet ya, bisa kita jadikan sebuah pelajaran ya, bahwa sesuatu yang sifatnya lebih alami, lebih real, yang asli, yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita, yaitulah kita syukuri. Dengan cara apa? Ya nggak usah ditopeng-topengin gitu ya, nggak usah ditutup-tutup, apa adanya saya seperti ini ya. Kemudian sifat baik saya begini, kemudian buruk saya begini, tolong ingatkan kalau nggak pas begitu. Tetapi kalau manakala saya punya sifat buruk tapi saya mencitrakan diri ke orang lain seakan-akan saya itu baik, itu sebenarnya penyakit dalam diri saya. Saya harus menjaga dua sisi ya, menjaga nama baik saya di hadapan orang, dan juga ternyata saya punya dilema, ternyata apa yang saya jaga di mata orang lain itu nggak sesuai dengan diri saya. Itu kan membuat kita sakit gitu, sakitnya nggak kelihatan gitu. Kan malah berbahaya, nggak ada obatnya itu, nggak ada obatnya, dan tidak bisa orang lain menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, dengan kembali ke fitrah kita, ke apa adanya ya, tidak perlu ditutupi. Kalau kita memberikan masukan orang lain apa adanya, kita dikritik juga apa adanya ya, nggak perlu dibuat-buat. Saya kira itu orang lebih nyaman, karena alam juga menerima itu ya, alam menerima, alam nggak nolak ya. Dimanapun kita berada, kalau kita menggunakan kejujuran, menggunakan nilai-nilai apa adanya, kemudian juga kita menjunjung tinggi kearifan begitu ya, alam akan menerima itu. Kita kemana-mana diterima oleh alam, diterima oleh orang, diterima oleh komunitas lain, tidak ada penolakan. Tapi manakala kita selalu mewujudkan topeng-topeng itu, maka alam akan menolak. Pasti akan ada ketahuan. Satu sisi kita bermain di dua hal, di dua sisi itu pasti akan ketahuan, dan efeknya adalah kita akan dikucilkan, kita akan ditinggalkan. Begitu ya. Nah, sahabat, apapun pekerjaan Anda, apapun pekerjaan kita semua di dalam pergaulan, hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dengan menciptakan topeng-topeng itu, dan kita bangga mengenakan topeng-topeng yang sesungguhnya bukan jiwa kita begitu. Nah ya, baik, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman. Saya doakan sehat selalu dan sukses. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.